Selamat pagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memasuki minggu ini. Mari kita dengan semangat, dengan penuh sukacita memasuki minggu ini dan terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahkan di dalam pekerjaan kita terus ingat Tuhan dan kita boleh melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita di sepanjang kehidupan kita minggu ini. Oleh karena itu mari kita merenungkan firman Tuhan dari Ayub 38 sampai Ayub 39. Ya, saya tidak membacakan semua firman Tuhan, namun saya akan membahas dari Ayub 38 sampai 39. Ayub begitu sungguh memiliki iman yang luar biasa. Walaupun di dalam kehidupannya dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah di hadapan Tuhan. Dia bahkan ketika berbicara dengan teman-temannya, dia mengatakan bahwa tidak ada yang salah dalam perbuatan saya. Dan ketika mereka berbicara dengan teman-temannya dalam keluh kesah yang diungkapkan oleh Daud, maka Tuhan menjawab semua apa yang dialami oleh Ayub. Nah, Ayub di sini merasa bahwa dia seakan-akan tidak dibela oleh Tuhan. Dan di ayat 38 sampai ayat 42 Allah menjawab Ayub. Nah, di ayat 38 Allah menjawab Ayub dengan mengatakan bahwa pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar, kau tunjukkan ke tempatnya untuk memegang ujung bumi, sehingga orang fasik dikebaskan daripadanya. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimateraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengannya, diacungkan. Ini Tuhan katakan kepada Daud. Bahkan siapa menaruh hikmat yang dalam di awan-awan? Siapa yang memberi pengertian kepada gumpulan mendung? Siapa yang dapat menghitung awan dengan hikmat? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan, dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Siapakah yang mengumbar keledai liar, atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah daratan sebagai tempat kediamannya, dan pada padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menawarkan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si pengiring. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengar teriak si pengiring. Ia menjelajah gunung-gunung pada rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya?
karena kekuatannya yang sangat besar? Atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Semua itu Tuhan tanyakan kepada Ayub. Tuhan tanyakan berkali-kali hal-hal perkara-perkara yang luar biasa kepada Ayub. Bahkan dikatakan, engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang, ringkiknya yang dahsyat mengerikan? Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira, dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lemping gemerlapan. Ini semua segala kekuatan di muka bumi ini Tuhan nyatakan kepada Ayub. Tetapi ketika Ayub mendengarkan perkataan Tuhan ini, oleh pengertian muka burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah muka Raja Wali terbang, membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ketika ini semua ditanyakan oleh Tuhan kepada Ayub, sehingga Ayub menjawab Allah di ayat 34 sampai ayat 35. Ayub mengatakan, maka jawab Tuhan kepada Ayub. Ketika Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Ayub menjawab Tuhan. Dikatakan, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawaban apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tanganku. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi lagi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan lagi. Ayub yang begitu saleh. Dia begitu menjawab Tuhan dengan segenap hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dengan jawaban bahwa sesungguhnya dia terlalu hina di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasinya dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat mengembangkan atau memperpanjang sehelai apapun di dalam kehidupan kita ini tanpa kehendak Allah. Oleh karena itu, mari kita datang kepadanya dengan segenap hati kita, merendahkan hati kita di hadapannya, untuk sungguh-sungguh datang kepadanya, karena hanya kepada Tuhanlah kita boleh menyerahkan segala kehidupan kita, segala bentuk keberadaan kita. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, mari terus setia datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita, berdoa kepada Tuhan agar hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Sekalipun kita ini tidak bersalah seperti yang dialami oleh Ayub, mari kita terus datang kepada Tuhan, merendahkan hidup kita, diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan memberikan jawaban yang sungguh luar biasa di dalam setiap bentuk aspek kehidupan kita,
sehingga kita boleh semakin hari semakin baik di hadapannya, semakin memuliakan Tuhan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.